Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marjuni. Saya peserta calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Tebo. Ini saya bertugas di SD 158 Bimo Mulyo, Kecamatan Enggo Bujang, Kabupaten Tebo. Dalam kesempatan ini, saya akan melakukan latihan kegiatan supervisi akademik. Dalam hal ini saya dibantu oleh rekan sejawat saya, Bapak Yanto Permana. Beliau ini adalah salah satu guru SD 158 Bimo Mulyo, mengajar di kelas 4. Baiklah, berikut kita simak kegiatan supervisi akademik kali ini dalam tahap observasi bersama rekan saya, Bapak Yanto Permana. Selamat siang Pak Yanto. Selamat siang Muhammad. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa baik, sehat. Begini Pak Yanto, sebelumnya saya mohon maaf sudah mengganggu waktunya dalam kegiatan ini. Kegiatan ini kali ini kita akan melaksanakan kegiatan yaitu kegiatan supervisi akademik. Jadi kegiatan supervisi akademik ini terbagi menjadi 4 tahap. Yang pertama adalah kegiatan pra observasi, yang kedua kegiatan observasi, seterusnya nanti kegiatan pasca observasi. Pada tahap kali ini kita akan melaksanakan kegiatan pra observasi, di mana tujuan dari kegiatan kita ini pra observasi ini adalah sebagai persiapan awal Pak Yanto. Jadi sebelum Pak Yanto melakukan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri, tentunya nanti berharap mampu untuk bisa memberikan pembelajaran yang baik. Mungkin dalam kesempatan ini ada beberapa hal yang saya siapkan pertanyaan untuk Pak Yanto. Yang pertama sekali itu tujuan pembelajaran. Kira-kira Pak Yanto, tujuan pembelajaran Pak Yanto nanti itu apa ya? Mungkin untuk tujuan pembelajaran, untuk observasi besok dan pelaksanaan pembelajaran besok itu mengenai pecahan Taman Buni, di mana peserta didik itu mampu menganalisis pecahan senilai dengan benar. Jadi setelah mengamati gambar persegi panjang dan kue terang bulan itu, jadi diharapkan peserta didik mampu menganalisis pecahan senilai dengan benar. Terus yang kedua, peserta didik itu mampu menyimpulkan beberapa pecahan senilai dari suatu bentuk pecahan dengan tepat. Ya, itu mungkin tujuan pembelajarannya yang besok akan saya laksanakan. Oh, jadi tujuannya Pak Yanto nanti akan mampu menganalisis pecahan senilai. Seterusnya yang kedua tujuannya adalah mampu nanti menyimpulkan beberapa pecahan senilai itu dalam bentuk pecahan dengan tepat ya. Terus untuk area pengembangan sendiri gimana Pak Yanto yang akan Bapak Yanto capai? Untuk area pengembangan saya itu ingin memperdalam ya kompetensi peserta didik dalam memahami konsep pecahan ini. Terus di sisi lain saya juga ingin meningkatkan hubungan sosial mereka ketika belajar. Mungkin itu untuk target saya, area pengembangan yang ingin dicapai untuk pembelajaran besok. Oh, baik. Jadi area pengembangannya ada 2 ya Pak Yanto ya. Jadi yang pertama itu memahami bagaimana anak ini nanti bisa memahami konsep pecahan. Nah, seterusnya nanti bisa mereka itu meningkatkan hubungan sosial, berarti dalam pembelajaran sama anak ya. Seterusnya yang ketiga itu strategi Pak Yanto. Kalau untuk strategi, saya memilih strategi pembelajaran yang kooperatif, di mana di situ siswa itu ditempatkan secara berkelompok, secara kelompok kecil terdiri dari 4 sampai 5 orang. Terus di sisi lain setiap kelompok itu nanti akan dikasih tugas masing-masing dari guru untuk dikerjakan bersama. Dan yang diharapkan dari strategi ini tuh dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab pada siswa ketika sudah dikasih tugas. Yang selanjutnya
dapat memberikan keterampilan sosial siswa. Di sana kan ada interaksi antara siswa ini dengan siswa yang lainnya. Dan yang terakhir yaitu memberikan peluang yang sama kepada peserta didik untuk berhasil dalam kegiatan belajar mengajar. Oh ya, luar biasa ini. Kalau saya lihat strategi ini sudah luar biasa. Pak Yanto sudah melaksanakan strategi ini. Yang pertama tadi Pak Yanto saya dengar sudah mengelompokkan beberapa siswa. Ini kan pas sekali. Jadi dengan pembelajaran dan diferensiasi tentunya ya. Jadi kita belajar sesuai dengan bakat dan minat siswa. Gitu. Terus juga Pak Yanto tadi sudah berusaha untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada siswa dan mengembangkan keterampilan siswa. Seterusnya kalau untuk model pembelajarannya Pak Yanto memakai model pembelajaran apa? Saya untuk pembelajaran kali ini akan memakai model pembelajaran PBL yaitu Problem Based Learning, di mana pembelajaran ini adalah mendorong pembelajaran yang aktif. Jadi siswa ini langsung terlibat aktif dalam pembelajaran, tidak hanya melihat, mendengar guru menjelaskan. Nah, terus yang kedua, pembelajaran PBL ini mampu memberikan siswa itu untuk berpikir kritis, karena untuk menjawab kasus-kasus apa masalah-masalah yang saya kasih itu, mereka itu pertama itu harus menganalisis dulu apa permasalahannya, terus harus mengidentifikasi dulu problem-problemnya. Nah, itu wajib untuk berpikir kritis. Jadi yang selanjutnya itu dengan pembelajaran ini juga menghubungkan pembelajaran yang nyata. Jadi pembelajaran ini kan pecahan ini seringkali anak-anak itu dihadapkan dengan proses seperti contoh membeli suatu makanan, terus ada yang minta beberapa orang, bagaimana anak itu cara membaginya yang sama. Mungkin itu Pak Jun untuk model pembelajarannya yang besok akan saya laksanakan. Ya, bagus sekali Pak Yanto ya. Jadi saya sangat setuju sekali tadi Pak Yanto di sini sudah berusaha mengembangkan pembelajaran dengan model dan strategi yang sangat bagus sekali. Terutama Pak Yanto di sini akan mendorong istilahnya itu berpikir kritis siswa. Dalam hal ini juga Pak Yanto ingin bagaimana dalam kelas itu siswa itu bisa kerjasama, kolaborasi seperti itu ya. Terusnya kalau untuk media sendiri Pak Yanto akan menggunakan media apa ya Pak? Besok saya menggunakan media itu untuk mempermudah siswa untuk mampu menyampaikan materi ini. Mungkin saya akan yang pertama akan menggunakan infokus, dan yang kedua adalah gambar-gambar pecahan, dan yang ketiga mungkin saya akan menggunakan benda-benda konkret ya seperti kertas lipat, apa makanan dan segala macam. Jadi kalau untuk masalah media mungkin tidak ada hambatan ya. Tidak ada, insya Allah. Kira-kira Pak Yanto, saya lihat ini semuanya sudah sangat persiapan Pak Yanto sudah sangat bagus sekali. Tinggal pelaksanaan. Pak Yanto akan melakukan pelaksanaan pembelajaran nanti kira-kira mau hari apa? Kalau untuk kegiatan mungkin besok juga bisa, karena kebetulan pas dengan materinya, pas dengan jadwalnya, sesuai jadwalnya. Di besok ya? Ya, insya Allah. Kira-kira jam kedua atau jam pertama? Jam kedua. Jadi saya mohon izin besok Pak Yanto, supaya pembelajaran praktek pembelajaran yang sudah kita laksanakan ini, mungkin saya akan masuk kelas, saya akan melihat secara langsung proses observasinya. Semoga kegiatan nanti itu bisa berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang sudah kita laksanakan. Mungkin hanya itu tahap observasi kali ini Pak Yanto. Dan mungkin sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas waktunya. Selamat berjumpa kita di pertemuan berikutnya. Terima kasih Pak Yanto. Iya, sama-sama Pak Juni. Gimana kabarmu hari ini? Baik. Mari
dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas. Gimana kabarmu hari ini? Baik. Mari kita berdoa dulu yang dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas. Pembelajaran dimulai, Bapak akan mengecek dulu kehadiran. Hari ini siapa yang tidak berangkat sekolah? Sama? Kenapa dia? Gak ada informasi. Baik, ya. Kita sekarang akan mulai pembelajaran. Jadi sebelum dimulai, Bapak akan menyampaikan dulu tujuan pembelajaran hari ini, ya. Jadi untuk target hari ini kalian itu harus mampu, ya, menganalisis pecahan senilai dengan benar, ya. Terus yang kedua, kalian itu mampu menyimpulkan beberapa pecahan nilai dari suatu bentuk pecahan, ya. Oke, sekarang Bapak mau tanya, ya. Bapak mau tanya, pernahkah kalian berbagi makanan? Pernah. Pernahkah kalian berbagi makanan itu berupa martabak yang bulat itu? Pernah. Ya, berbagi. Bagaimana caranya kamu membagi biar sama rata? Dipotong, betul. Ya, oke. Kita perhatikan. Bapak di sini punya materi, di sini ya. Di sini ada kue. Anggap aja itu kue terang bulan, ya. Di sini ada beberapa bagian satu kue ini. Ada senilai, ya. Perhatikan bagian lingkaran yang ini, yang bulat ini, ya. Ketika ada dua bagian yang diarsir atau diwarnai, keseluruhannya ada 4 bagian. Berarti ini artinya pecahan ini adalah 2/4. Oke, kalau yang ini yang diarsirnya berapa? Keseluruhan bagiannya kan? Oke, butuh 1 ya. 1 kan? Ada yang mau penggaris? Pak, coba pinjam dulu Bapak. Penggaris yang itu, yang besi. Nah, ya. Bapak akan potong ini ya. Yang tadinya 1 terus ini dipotong menjadi 2. Keren. Jadi berapa bagian? 2 bagian. Ya. Jadi artinya ini tuh pecahannya 1. Ya. Terus apabila Bapak bagian, kalau yang kertas berwarna biru, ini berarti pecahannya berapa? 1. Karena 1 kertas dibagi 4. Berapa? 4
Oke. Ada yang ditanyakan dulu sebelum lanjut? Tidak ada. Yang kedua, Bapak tanya Brian. Pertanyaan gini. 4/6. 4/6. Betul apa salah? Nah, berarti Bapak bisa menyimpulkan apa yang dikatakan Wilna. Untuk mencari pecahan senilai dari 1/2 itu, ya, berarti yang atas dikali pembilang dan penyebut dikalikan dengan apa yang sama. Berarti kalau ini dikali 2, yang bawah pun dikali 2. Sesuai dengan gambar. Berarti ada lembar LKPD di sini. Bapak akan bagikan satu kelompok 1. Ya, di sini kamu boleh tulis nama kelompoknya, ya, anggotanya siapa di sini. Di sini ada kasus yang harus diselesaikan oleh kalian, ya, tentang kelompok 1. Silakan kalian berdiskusi, ya, untuk memecahkan masalah ini. Silakan. Ya, memang 1 itu. Ada 2 lembar. Ya, silakan diskusi, kerjakan bersama-sama. Ya, ayo diskusi bareng. Ayo, Alvin, diskusi. Ayo. Nanti setiap kelompok maju ke depan mempresentasikan hasil kegiatannya. Kami dari kelompok apa, beranggota si Brian. Nomor 2 dulu itunya. Baca dulu. Ya, istilah diarahkan ke belakang. Nah, ya, ini harus. Ya, silakan. Amati gambar pecahan senilai yang ditampilkan gambar di LKPD berikut ini. Ya. A 2/4, Ya. B 3/6, C 1/2. Yang menurut kelompok Real Madrid. C dan A. C dan A, ya. E dan C. Yang C nilainya berapa? Yang C yang Pecahannya berapa yang C? 1/2. Pecahan senilainya dengan 2/4. Oke. Coba sini. Kenapa alasannya Marpel? Perhatikan. Kenapa alasannya yang ini 2/4 itu disebut pecahan senilainya dengan 4/8? Karena kalau 2 dikali apa ya? Dikali 2 jadi 4. Kalau 4 dikali 2 jadi 8. 8. Jadi pecahannya 4/8. 4/8. Sekarang dia. Apakah kalian juga jawabannya seperti itu? Sama? Ada yang berbeda? Tidak ada? Oke. Silakan untuk kelompok depan. Boleh? Aska. Silakan. Ya. Yo, berapa? Pecahan senilai dari 1/4. Yo. 8. Coba, betul apa salah? Terus, siapa lagi yang pecahan senilai dari ini? Ada lagi? Brian. Oke. Nanti kebagian. Bapak akan tes. Silakan. Lanjut lagi. Berapa itu?
ini dikali 3. Ini berapa? 6. Ini 15. Jadi ini betul apa salah? Apakah ini sama pecahan senilai? Ya. Alasannya kenapa yang B bisa dikatakan pecahan senilai dengan yang A? Karena A dikali 2 dan hasilnya 2 kali 2 sama dengan 4. 4 kali 2 sama dengan 8. Jadi 4/8. Oke, betul apa salah kelompok itu? Betul. Nah, terus ada lagi katanya kamu bisa berargumen, oh ini pecahan senilai. Alasannya? Karena jadi 2/6. Betul apa salah? Betul. Ya. Jadi ini dikatakan pecahan senilai. Ya, dikatakan pecahan senilai karena kalau 1 dikali 2 adalah 2, 3 dikali 2 adalah 6. Putra putri kawan. Ya, duduk. Ya, silakan duduk, balik. Ya. Untuk pembelajaran hari ini, ya, kamu sudah mampu mengetahui pecahan senilai. Ya, intinya dari pecahan senilai itu adalah meskipun angkanya berbeda, tetapi bagiannya sama. Ya, di akhir pembelajaran ini, ya, Bapak memberitahu kalian apabila besok atau lusa kamu di rumah apa di mana-mana, ketika kamu disuruh menjadi untuk membagikan sebuah, baik itu makanan, baik itu apa namanya, benda-benda yang lain, kamu sudah mengetahui, ya, caranya membagikan biar yang sama, biar adil, ya. Kalau umpama nanti malam si Najwa pergi ke Bungo beli martabak Polan gitu kan, dipotong-potong gitu dah. Jadi kamu besok bisa membagi kepada yang sama. Oke? Ada yang ditanyakan sebelum itu? Tidak ada. Baiklah. Oke, pembelajaran hari ini cukup. Ya. Semoga dengan pembelajaran kali ini kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan bisa diaplikasikan di kehidupan di rumah masing-masing. Ya. Bapak akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam percakapan pasca observasi bersama saya Marjuni, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Tebo. Sekarang bertugas di SD 128 Gunung. Di sini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh Bapak Yanto Purnama selaku guru atau sejawat yang saya lakukan observasi pada pembelajarannya. Selanjutnya juga saya ditemani oleh Ibu BP, ayah praktik saya, Ibu Rini Wahyu. Baik, selanjutnya kita akan melakukan praktik pasca observasi. Assalamualaikum Bu Rini, Pak Yanto, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik Pak Yanto, di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan kepada Bapak itu terkait dengan jalan atau prosesnya kegiatan pembelajaran yang sudah kita observasi sebelumnya. Adapun tujuan observasi ini, Pak Jom, yaitu untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan. Jadi untuk pertanyaan ini, yang pertama sekali saya ingin menanyakan bagaimana perasaan Bapak terkait dengan jalannya kegiatan observasi pembelajaran yang sudah kita lakukan. Baik, Pak. Untuk masalah perasaan, saya sebenarnya observasi pembelajaran itu yang di awal ada sedikit grogi, di sini dinilai langsung ada pengawasnya, dan di akhir begitu berjalan sampai
alhamdulillah ya Pak ya. Jadi kegiatan pembelajaran kemarin sudah berjalan dengan baik. Mungkin di sini bisa Bapak ceritakan kembali area pengembangan yang Bapak lakukan dalam kelas kemarin itu, terus langkah-langkahnya kegiatan pembelajaran itu sudah Bapak lakukan sesuai dengan rencana yang sudah Bapak rencanakan sebelumnya. Yang pertama untuk area pengembangan itu kemudian memperdalam kemampuan siswa dalam memahami konsep percakapan. Terus yang kedua, kalau untuk langkah strategi pembelajaran kemarin saya sudah menentukan sesuai dengan belajar yang sudah disiapkan sebelumnya. Jadi area pengembangan yang sudah Bapak lakukan itu berkaitan dengan berjalan kompetensi siswa dalam memahami pecahan. Nah, itu sudah berjalan dengan baik. Sejauh ini mana area pengembangan yang sudah Bapak sampaikan tadi? Apakah sudah berhasil Bapak lakukan yang baik? Apa masih ada kendala? Mungkin Pak, kalau dikalkulasi dengan persen, kegiatan pembelajaran kemarin saya itu masih sekitar 80%. Ada beberapa kendala di lapangan di kelas yang saya temukan dalam pembelajaran. Jadi sudah dilakukan dengan baik, ya. Tapi mungkin ada kekurangan menurut Bapak. Apa kekurangan ataupun kendala yang Bapak hadapi saat proses itu? Kemarin kendala itu ada beberapa siswa yang kurang aktif dalam kegiatan. Jadi kemarin kan menggunakan kelompok, jadi siswa itu dibagi beberapa kelompok. Jadi selain beberapa siswa yang kurang aktif dalam kegiatan pembelajaran masih mengandalkan siswa yang kemampuannya di atas mereka. Baik, jadi masih ada beberapa kendala di mana tadi Bapak menyebutkan ada siswa yang tidak begitu terlibat ataupun kurang aktif, hanya mengandalkan tenang seperti itu ya Pak ya. Nah, sekarang kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi? Ya, mengapa siswa itu masih kurang aktif dan tidak mau bekerja dengan teman kelompok? Mungkin setelah saya analisa siswa tersebut itu saya pribadi sih yang kemarin kurang teliti. Saya tidak mengelompokkan siswa sesuai dengan materi belajar mereka, sesuai dengan yang ada yang visual sama aktivitas sama kinesthetik. Itu kendalanya, jadi anak itu tidak bisa. Jadi rencana ke depannya untuk mengatasi hal tersebut. Untuk rencana ke depan mungkin saya akan menggunakan istilahnya melihat dan mengelompokkan sesuai dengan gaya belajar siswa yang tadi lupa yang secara visual, auditory dan kinestetik itu. Jadi itu ya rencana ke depannya Bapak akan menyesuaikan pembelajaran dengan menggunakan gaya belajar sesuai dengan bakat minat murid ya, dengan tujuan belajarnya, yaitu visual, auditori dan juga kinestetik seperti itu ya Pak ya. Baik Pak, mudah-mudahan nanti apa yang kita rencanakan ini bisa terrealisasi dengan baik. Terus proses pembelajaran yang tadi mungkin Bapak anak masih ada kekurangan bisa lebih berjalan dengan baik dibandingkan yang sebelumnya. Sangat menarik Pak, jadi ini saya tunggu lagi cerita baiknya, komentarnya. Kira-kira kapan ini Bapak mau melakukan perubahan sesuai dengan rencana yang akan Bapak lakukan? Untuk rencana mungkin dalam waktu dekat ini Pak, kalau sesuai jadwal mungkin untuk jadwalnya ya nanti saya koordinasi dengan Pak Bati ini yang jelas secepatnya saya tindak lanjuti. Harus sekali Pak ya. Jadi Bapak akan melakukan rencana tersebut dalam waktu yang cepatnya. Mungkin untuk dalam waktu dekat ini karena kita mungkin menghadapi bulan puasa, ya kan, mungkin ada weekend menyambut puasa, bisa Bapak melaksanakan rencana Bapak itu apakah setelah habis lebaran gitu ya Pak. Baik, semoga apa yang sudah Bapak rencanakan
nanti bisa terbaik, terbaik. Dan itu mungkin Pak Yanto, terima kasih sebelumnya. Mohon maaf mengganggu waktunya dalam kegiatan ini. Sekian. Selanjutnya saya kesempatan kepada Ibu Rini Wahyuningsih sebagai penjaga terakhir saya untuk memberikan umpan balik dan juga tanggapan di mana kami sudah melakukan kegiatan supervisi akademik yang mulai dari tahapan observasi, terus yang kedua observasi, dan tahap sekarang ini pasca observasi. Kepada Ibu Rini, waktu dan tempat. Terima kasih Pak Yanto, terima kasih. Dari pengamatan mulai dari observasi, dari observasinya dan sampai hari ini adalah pasca observasi, melihat dan mengamati dari pelaksanaan dari observasi pasca ini berjalan bagus. Kemudian Pak ini juga pelaksanaan sebagai supervisor ya, ininya coachingnya sudah tampak menjalankan sesuai dengan prinsip-prinsip coaching dan bagus juga. Kemudian kayak Pak Yanto juga sebagai pengasuh jerawat yang diberi indeksan dari pembelajaran berinvestasi. Pak Yanto mulai paham? Paham dengan adanya CGP ini, alhamdulillah pengetahuan kami bertambah, menjadi bahwa baik untuk pendidikan khususnya untuk hukum. Alhamdulillah, walaupun tadi kata Pak Yanto kalau dihitung dengan persen, dibagi dengan persen jadi 80%, tapi ini 80% itu sudah bagus. Tinggal penambahan-penambahan yang tadi seperti yang disampaikan Kak Bumi tadi, kendala apa yang dihadapi, apa yang belum dicapai, jadi bisa ditambahkan lebih lagi. Nah, mungkin kalau itu dari saya Pak, kalau untuk dalam proses pelaksanaan coaching oleh Pak Yanto itu sudah berjalan dengan baik. Baik, terima kasih Ibu atas umpan balik yang diberikan dan juga tanggapan-tanggapan terkait dari proses supervisi akademik ini, mulai dari pasca observasi, mulai dari observasi sampai dengan tahap pasca. Alhamdulillah, akhirnya rangkaian kegiatan ini, kegiatan supervisi akademik sudah selesai dilaksanakan. Dimulai dari kegiatan pra-observasi, kegiatan observasi kelas, dan juga sampai saat ini kegiatan pasca observasi. Di sini saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Rini sebagai Ibu PP dan juga kepada Pak Yanto Mana sebagai Mas Gawat yang sudah mendukung dalam tugas saya melaksanakan kegiatan supervisi akademik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.